An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah apa yang besar akan pahalanya? Qal, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kamu sedekah sedangkan kamu masih sehat. Bersegera hamba Allah berbuat kebaikan. Apa kata Rasul? Yaitu kamu sedekah sedangkan kamu masih sehat. Kamu masih suka dengan harta, dan kamu masih takut miskin, dan masih ingin kaya. Ini sedekah yang paling azam ajrannya, atau paling besar pahalanya. Dan janganlah kamu menunda-nunda, sehingga bila nyawa sudah sampai di tenggorokan atau sakaratul maut, maka kamu baru berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang agung selain daripada Allah adalah hina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi rezeki, yang memberi rezeki kepada kita di mana manusia ini tidak ada rezekinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang mulia selain daripada Allah adalah hina. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang besar selain daripada Allah adalah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang maha raja, yang raja selain daripada Allah adalah budak. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam terus kita basahi lisan kita, melalui daripada lisan kita yang muncul daripada hati kita yang paling dalam, dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya kembali untuk kita sendiri ya mukmin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlomba-lomba, untuk saling berebut-rebutan untuk berbuat kebaikan. Akan tetapi kita sebaliknya, malah berbuat keburukan. Kita ini berlomba-lomba ayol mukmin. Kita berbuat jelek, kita berlomba-lomba. Akan tetapi di saat kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, enggan hati kita ini. Ada orang mampu bersedekah 1 juta, kita tidak mau bagi yang memiliki harta 10 juta. Ada orang yang mensedekahkan 10 juta, kita masih belum mau untuk mensedekahkan 100 juta bagi mereka yang memiliki kelebihan rezeki. Ada orang yang mampu salat sunnahnya 2 rakaat, kita belum mau untuk berlomba-lomba kepadanya untuk melaksanakan salat sampai 10 rakaat. Ada orang yang mampu membaca Al-Quran 1 hari, 1 bulan, dalam 1 bulan bisa khatam. Kita tidak mau melakukan baca Al-Quran sama Allah 2 minggu 1 kali kita khatam Al-Quran. Kenapa hamba Allah? Ada orang yang halus zikir, banyak zikirnya, berhari-hari dia zikir, berhari-hari dia mengucapkan kalimat Allah, berhari-hari dia mengucapkan salawat kepada Rasul. Kita pun masih belum mau, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, untuk berzikir dan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa hamba Allah? Mari kita lihat ke dalam hati kita masing-masing. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan, berlomba-lomba. Jangan nanti nunggu kita sudah sakit, jangan nanti nunggu kita sudah mau mati, jangan nanti nunggu kita sudah habis, jangan nanti nunggu kita ini sudah tidak ada daya lagi, baru di saat itu kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan nanti setelah kita ini tidak ada lagi daya dan upaya, baru hendak berbuat kebaikan. Dari sekarang ayol mukmin, bagi kita yang masih memiliki kesehatan, bagi kita yang masih memiliki harta, bagi kita yang masih memiliki jabatan, bagi kita yang masih memiliki kekuasaan, kerjakan kebaikan pada saat-saat itu ilmu mukmin. Berlomba-lomba kita.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil kafirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, Rabbmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita cepat segera untuk bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang bertakwa. Aina taqwauna? Di mana takwa kita ya mukmin? Takwa hakikatnya keberuntungan bagi kita, kemudahan bagi kita, kenikmatan bagi kita, nikmat jasmani, nikmat rohani, khususnya hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita agar kita ini menjelaskan bahwasanya di zaman sekarang ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali salihati fastafasatakunu fitan kaqita'il lailil mazlum yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid dunya bi'aradin minad dunya. Masyaallah, rawahu Muslim. Hadam Allah. Bila materinya diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kata Rasul kamu sekalian untuk melakukan amal-amal yang soleh, karena akan terjadi suatu bencana. Bersegera kata Rasul, kan akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang pada waktu pagi ia beriman, akan tetapi pada waktu sore ia menjadi kafir, dan sebaliknya kata Rasul, pada waktu sore ia beriman kepada Allah, akan tetapi pada waktu pagi ia kafir. Kemudian ia rela menukar daripada agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Dunia ini sebesar apapun keuntungannya ya mukmin, tidak ada apa-apa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rela menukarkan iman kita kepada agama, kepada dunia ini. Kita rela meninggalkan Allah. Berbuat baik itu namanya ingat Allah. Bersedekah mengingat Allah. Salat kita mengingat Allah. Terus sama Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Sirwah bikasri sinin al-muhmalati wa wajhiha Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala sallaitu wara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Asar. Saya salat asar di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kemudian setelah salam beliau terus cepat-cepat untuk bangkit melangkai leher barisan daripada para sahabat menuju kamar salah seorang istrinya. Ada Rasulullah SAW. Para sahabat terkejut atas ketergesa-tergesaannya itu. Kemudian beliau keluar dan melihat para sahabat terkejut atas ketergesa-tergesaannya itu. Beliau berkata dan bersabda, aku ingat pada saat aku selesai sholat, kata Rasul, aku ingat ada sepotong emas dan aku tidak ingin terganggu karenanya atau karena emas itu, maka aku menyuruh untuk membagi-bagikannya. Masya Allah, Rasulullah tidak mau ada harta yang tersisa di dalam dirinya karena masih ada dan belum beliau bagikan kepada seluruhnya. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, aku meninggalkan sepotong emas, harus kusedekahkan, tertinggal di rumah, maka aku tidak ingin emas itu menginap di tempatku sehari saja. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qal fil jannati fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Muttafaq alaih. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwasanya pada perang Uhud, jadi pada saat perang Uhud ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan tahu seandainya saya terbunuh, maka di manakah tempat saya ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, di dalam surga.
Kemudian orang itu terus melemparkan biji-biji korma yang ada di tangannya. Lantas ia maju perang sehingga ia mati terbunuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bersegera para sahabat ini begitu mendengar berita khabar dari Rasulullah untuk berbuat baik, kebaikan, nilai-nilai daripada kebaikan. Mereka mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Ayol mukmin, para sahabat, mereka rela meninggalkan dunia mereka semata-mata untuk mengejar akhirat mereka karena mendapatkan khabar tentang kebaikan. Allah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran? Ya Rasulullah, sedekah apa yang besar akan pahalanya? Qal, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kamu sedekah sedangkan kamu masih sehat. Bersegera hamba Allah membuat kebaikan. Apa kata Rasul? Yaitu kamu sedekah sedangkan kamu masih sehat. Kamu masih suka dengan harta dan kamu masih takut miskin dan masih ingin kaya. Ini sedekah yang paling azam ajrannya atau paling besar pahalanya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga bila nyawa sudah sampai di tenggorokan atau syakaratul maut, maka kamu baru berkata, ini untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi hak si fulan ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan tunda-tunda ilmu mukmin berbuat kebajikan. Dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yaumu Uhud faqal. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Uhud, mengambil pedang seraya bersabda Rasul, siapakah yang mau menerima pedang ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang daripada sahabat Rasul mengulurkan tangannya sambil berkata, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Kemudian beliau bersabda lagi, siapa yang mau mengambilnya dengan penuh tanggung jawab? Kata Rasulullah. Maka semua orang pada saat mendengar kalimat Rasulullah itu semuanya terdiam. Kemudian Abu Dujanah radhiyallahu anhu berkata, saya akan menerimanya dengan penuh tanggung jawab ya Rasulullah. Maka pedang itu diberikan kepada Abu Dujanah. Kemudian ia pergunakan pedang itu yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya dengan penuh tanggung jawab untuk memenggal leher orang-orang yang musyrik. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain, Ani Zubair bin Adi qol, dari Zubair bin Adi telah berkata, kami datang kepada Anas radhiyallahu anhu dan mengadukan masalah penderitaan yang kami hadapi atas kekejaman Al-Hajjaj. Kemudian Anas menjawab, sabarlah kamu sekalian, sesungguhnya nanti akan datang suatu masa di mana penderitaan lebih berat lagi, sehingga kamu sekalian bertemu dengan Tuhanmu, sehingga kamu sekalian meninggal dunia. Saya mendengar yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sahabat Anas. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil amal sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutaghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mubnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fa syarru ghaibin yuntazar aw as-sa'ata fas-sa'ah adha wa amar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, bersegeralah kata Rasul kamu sekalian untuk beramal sebelum datangnya 7 hal. Apakah yang kamu nantikan kecuali kemiskinan yang dapat melupakan? Kemiskinan yang dapat melupakan, artinya miskin itu dapat melupakan nama Allah. Pada saat engkau kaya, apakah engkau mesti menunggu miskin padahal hal itu dapat melupakan dirimu? Kemudian kata Rasulullah,
Bersegeralah kalian dalam berbuat kebaikan. Kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan. Apakah kalian hendak berbuat baik nunggu kaya, padahal kaya itu dapat menimbulkan kesombongan yang ada dalam dirimu pada saat engkau sudah menjadi kaya, akan lupa maksudnya. Kemudian sakit yang dapat mengendorkan. Apakah sehatmu tidak mau engkau bersegera untuk berbuat baik, padahal engkau mau menunggu saat engkau sakit, padahal sakit itu yang dapat mengendorkan. Kemudian tua renta yang dapat melemahkan, kata Rasulullah, dan mati yang dapat menyudahkan segala-galanya. Selain daripada keadaan tua renta yang dapat menyudahkan, tua renta yang dapat melemahkan, kemudian mati hamba Allah yang dapat menyudahkan daripada segala perkara di dunia, atau menunggu datangnya Dajjal padahal ia adalah sejelek-jelek yang ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat baru kita hendak berbuat kebaikan, padahal hari kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat menakutkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam hadis juga yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Khaybar bersabda, "Saya akan benar-benar menyerahkan panji ini kepada seseorang." Panji Rasulullah yang mencintai, dan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, di mana Allah akan mengaruniakan kemenangan kepadanya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya tidak ingin memegang pimpinan kecuali pada hari ini, maka saya menunjukkan diri dengan harapan agar dipanggil oleh Nabi untuk memimpinnya," kata Umar bin Khattab. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abu Thalib dan menyerahkan panji itu kepadanya, seraya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majulah ke depan dan janganlah kamu menoleh ke belakang sebelum Allah memberi kepadamu kemenangan." Masya Allah. Kemudian Ali melangkah beberapa langkah, lantas berhenti, tetapi tidak menoleh ke belakang dan berteriak, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berperang?" Kemudian beliau menjawab, Rasul menjawab, "Perangilah mereka sehingga mereka menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Hadza yang dimaknakan perang oleh Rasulullah. Apabila mereka telah menyaksikan yang demikian itu, maka kamu tidak boleh memerangi mereka, baik darah maupun harta bendanya, kecuali dengan haknya. Adapun masalah perhitungan mereka adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mu'min nama Allah yang dirahmati oleh Allah. Lihat dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, para sahabat Rasul, sebaik-baik pelaksana sunnah adalah para sahabat. Kita jauh daripada sebaik-baik pelaksana sunnah. Sahabat Rasul begitu mendengar daripada berita kebaikan-kebaikan, mereka bersegera untuk berbuat baik. Mari hamba Allah kita bersegera dalam hal berbuat kebaikan. Jangan menunggu hal-hal yang dikatakan oleh Rasul. Segera. Kita tidak tahu kapan saat kita, kapan waktu kita, dan kita pun tidak tahu wa ma tadri bi ayyi ardin tamuj, dan kita pun tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Dalam keadaan apa kita mati kita tidak tahu. Manfaatkan waktu sehat kita berbuat baik, manfaatkan harta kita untuk berbuat baik, manfaatkan kekayaan kita untuk berbuat baik, manfaatkan kekuasaan kita untuk berbuat baik, manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik. Manfaatkan nama Allah yang dirahmati oleh Allah untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-fakir ad-du'im ilallah, miskin ilmu miskin amal, bukanlah orang yang baik, namun berusaha untuk menjadi baik dan terus kepingin untuk berusaha menjadi pembelajar, orang yang penuh dengan belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan para alim ulama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Al-'afwu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.